Sword of Coming, episode 261. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Zeng Dafeng melirik lautan awan di atas kota naga tua, lalu tiba-tiba mengeluh, mengapa dia tidak mengenakan gaun. Dewa Yin perlahan muncul di pelataran, dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Zeng Dafeng menoleh ke arah Dewa Yin sambil tersenyum dan bertanya, "Kau tidak akan mengatakan apapun yang aku minta, kan, Pak Tua Zhao?" Dewa Yin menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Sejujurnya, aku tidak tahu lebih banyak tentang Fan Junmao daripada kau. Namun, ketika aku masih di kuil, aku mendengar desas-desus yang mungkin benar atau mungkin juga tidak benar dari seorang dewa pedang asing yang telah meninggal." Zeng Dafeng sangat tertarik mendengarnya. "Baiklah, kumohon beritahu saja. Lagi pula, kita berdua tidak punya kegiatan lain." Senyum sinis muncul di wajah Dewa Yin saat ia mengejek, "Kau mungkin menyia-nyiakan hidupmu, tapi aku sangat sibuk. Memainkan peranku sama sulitnya dengan bertempur di medan perang. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya adil, kau juga sangat sibuk setiap hari, sibuk menggoda banyak wanita. Mengingat betapa hebatnya kau dalam berkata-kata, kau seharusnya pergi dan mengambil posisi mengajar di Lakeview Academy. Jangan mengatakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu, Pak Tua Zhao. Fakta bahwa kita bersama sekarang jelas menunjukkan bahwa kita terikat satu sama lain oleh takdir," kata Zeng Dafeng sambil tersenyum. "Dan alangkah malangnya nasib itu," balas Dewa Yin. Zeng Dafeng menggelengkan kepalanya sambil menunjuk ke arah lautan awan dan mengoreksi, "Kau dan aku terhubung berkat keberuntungan, sedangkan pertemuan yang sial itu terjadi antara aku dan dia." Ketika Fan Junmao memasuki toko obat debu, Dewa Yin langsung menghilang dengan sendirinya, baik untuk mematuhi aturan maupun sebagai tanda etiket dan rasa hormat. Karena itu, ia tidak mendengar percakapan antara keduanya, tetapi jelas bahwa percakapan itu tidak berakhir dengan baik. Pertama kali Zeng Dafeng bertemu Fan Junmao baru berada di tingkat Gua Abode, tetapi setelah kembali ke kota naga tua dari Kekaisaran Li Agung, ia telah mencapai tingkat inti emas. Tingkat kemajuan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikaitkan dengan bakat luar biasa semata. Sungguh menakjubkan hingga mengingatkan Dewa Yin pada seorang perempuan muda yang tumbuh besar di dunia permata kecil. Bahkan anak ajaib paling menakjubkan di dunia pun tak dapat menandingi seseorang yang terlahir dengan pengetahuan intuitif. Dewa Yin mendesah pelan mendengar pemikiran ini. Untungnya, bahkan di 9 benua, orang seperti dia sangat langka. "Hei, bangun, Pak Tua Zhao. Berhenti melamun. Apa yang kau bicarakan tentang pendekar pedang asing yang tewas di dunia kecil permata? Rahasia apa tentang lautan awan klan Fu yang dia ungkapkan padamu?" desak Zeng Dafeng. "Aku tak ingin memberitahumu lagi. Ada yang harus kulakukan," jawab Dewa Yin, lalu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Zeng Dafeng terpaku di tempatnya sejenak, lalu meledak dalam kemarahan sambil berteriak, "Ibumu!" Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tirai bambu itu tiba-tiba terangkat, memperlihatkan wajah lembut dan cantik seorang gadis muda. Gadis itu selalu suka duduk di samping Zeng Dafeng untuk makan biji bunga matahari. Ia tersenyum sambil bertanya, "Oh, kau ingin aku menjadi ibumu, penjaga toko Zeng?" Zeng Dafeng meletakkan pipanya, lalu berdiri sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya dan mendekati gadis itu dengan senyum memuja. "Aku tidak ingin kau menjadi ibuku, itu akan membuat jarak di antara kita terlalu jauh. Bagaimana mungkin kami lebih dekat dari sekedar ibu dan anak?" tanya gadis itu dengan ekspresi bingung. Zeng Dafeng mengulurkan tangannya untuk merangkul bahu gadis itu, tetapi gadis itu menunduk dan mundur beberapa langkah sambil menyeringai nakal sambil bertanya, "Apakah kamu mau menikah denganku?" Zeng Dafeng dengan malu-malu menarik tangannya dan berkata, "Mari kita jadi kakak beradik saja. Dengan begitu, tidak ada yang akan memisahkan kita." Dia kemudian meletakkan sikunya di atas meja kasir, memandangi toko yang penuh dengan karyawan wanita cantik seraya bergumam, betapa indahnya pemandangan ini. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya saat ia melanjutkan,
mengajari seseorang suatu keterampilan lebih baik daripada menganugerahkan kekayaan, tetapi memberi seseorang nama baik bahkan lebih baik daripada mengajarkan seseorang suatu keterampilan. Pernahkah kalian mendengar pepatah ini? Gadis yang bukunya dicuri Zheng Dafeng adalah satu-satunya karyawan perempuan yang melek huruf, tetapi ia tidak memberikan tanggapan. Setelah Zheng Dafeng meminjam buku itu tanpa malu-malu, ia menolak mengembalikannya. Buku itu hanya bernilai beberapa lusin koin tembaga, tetapi ia menolak mengembalikannya, dan akhirnya, ia hanya mengatakan bahwa ia telah kehilangannya. Saking marahnya, ia mengambil sapu dan mulai mengejarnya di sekitar toko. Akhirnya, Zheng Dafeng terpaksa mengalah, mengatakan bahwa ia akan menambahkan 100 koin tembaga ke gaji bulanannya sebagai kompensasi atas buku itu, dan baru setelah itu ia melepaskannya. Lagi pula, ia sudah membaca buku itu, dan buku itu hanya menjadi debu di rumah. Orang tuanya sangat pilih kasih terhadap adik laki-lakinya, jadi jika mereka menemukan buku itu, kemungkinan besar mereka akan menegurnya karena boros. Karena tak seorang pun menjawab panggilannya, Zheng Dafeng terpaksa mengeluarkan kartu trufnya. Adakah di antara kalian yang ingin tahu nama anak laki-laki dari klan Fan yang rutin mengunjungi toko kita? Semua perempuan itu langsung menoleh ke arah Zheng Dafeng, dan raut wajah Schadenfreude terpancar di wajahnya saat ia mengungkapkan, namanya Fan artinya 2. Bukankah itu cocok untuknya? Tak seorang pun mau mempercayainya. Di mata mereka, mustahil seorang pemuda setampan itu bisa memiliki nama sekonyol itu. Zheng Dafeng tidak berusaha meyakinkan para wanita itu bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, ia mulai bergumam dalam hati, Fan harus belajar seni bela diri dan mengambil alih posisi pemimpin masa depan klan Fan. Ia jelas memikul tanggung jawab yang berat, sedangkan adiknya, ia memiliki nama yang jauh lebih baik daripada dirinya. Sepertinya klan Fan memiliki lebih banyak hal daripada yang terlihat. Zheng Dafeng menempelkan pipinya ke meja dapur sambil menatap gang kecil di luar. Ia tahu badai sedang mendekat. Nyonya muda dari klan Jiang Hutan Awan akan dinikahkan dengan klan Fu dari kota Naga Tua, dan mas kawinnya tidak diragukan lagi akan sangat besar. Satu-satunya hal yang belum jelas saat ini adalah bagaimana klan Fu akan memanfaatkan kesempatan mendapatkan sekutu sekuat itu. Akankah klan Fu pada akhirnya berkuasa sendiri di kota Naga Tua, ataukah kedua klan tersebut akan berdiri di puncak kota? Zheng Dafeng tersenyum sambil menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Lagi pula, semua itu tidak penting baginya. Ia melirik para karyawan perempuan di tokonya, dan mulai mempertimbangkan apakah ia harus membelikan mereka pakaian mahal dan ketat dari kantongnya sendiri. Saat itu sedang puncak musim panas, jadi jika mereka berkeringat sedikit saja, pakaian itu akan menempel di tubuh mereka dan menonjolkan lekuk tubuh mereka. Senyum sinis muncul di wajah Zheng Dafeng saat memikirkan hal itu, lalu dia menyeka air liur yang menetes dari mulutnya. Inilah kehidupan yang seharusnya menjadi fokusnya. Kalau menyangkut jenderal ilahi yang disematkan ke pilar dan orang-orang misterius seperti Fan Junmo, itu adalah hal-hal yang harus dikhawatirkannya lain kali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seberkas ki pedang yang dijiwai dengan niat sejati, pedang Dao Ma Zi melesat maju tanpa peringatan apapun ke arah Chen Pingan dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun Ma Zi sudah menyadari bahwa Chen Pingan memiliki dasar seni bela diri yang sangat solid, dia masih tercengang dengan hasilnya. Tentunya dia harus tersandung sedikit. Chen Pingan salah mengira Ma Zi terlalu menahan diri dalam serangan itu, jadi ia tersenyum dan menyemangati, "Tidak apa-apa, Tuan Ma. Dulu ketika saya menyempurnakan jiwa saya di tingkat ketiga, saya harus menanggung banyak kesulitan, jadi saya punya kapasitas yang cukup untuk menderita. Selama ki pedang Anda tidak menyebabkan kerusakan yang berarti, Anda boleh menyerang dengan kekuatan semaksimal yang Anda mau." "Baiklah, hati-hati sekarang," jawab Ma Zi sambil mengangguk kecil, lalu mengulurkan tangan ke depan, mencabut 3 gumpalan ki pedang dari Shed dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ia menggulungnya menjadi 3 bola seukuran mutiara, yang semuanya memancarkan cahaya hijau samar, seolah-olah benar-benar terbentuk oleh naungan pohon yang sejuk dan hijau. Ia menjentikkan jari tengahnya 3 kali, dan ketiga manik ki pedang melesat ke arah Chen Pingan. Tepat saat manik-manik itu memasuki tubuhnya, mereka terbelah dan menghantam cahaya embrio, semangat yang menyegarkan, dan jiwa abadi yang berwujud esensi tenteram dengan akurasi yang tak tertandingi. Chen Pingan sudah siap kali ini,
dan ia mengambil posisi meditasi berdiri sambil membuka hatinya. 3 semburan ki pedang bagaikan 3 ketukan di pintunya, mengumumkan kedatangan mereka sebelum terbang ke dalam jiwanya yang abadi, menghantamnya dengan sensasi dingin yang membuatnya ingin menggigil. Ekspresi Chen Ping'an tetap tidak berubah, dan ki sejatinya, yang menyerupai naga berapi, dengan cepat melonjak keluar dari tempat lain, langsung meredakan sensasi dingin yang menusuk tulang yang telah menembus ketiga jiwanya yang abadi. "Teruskan, Tuan Ma," desak Chen Ping'an. Ekspresi Ma Zi juga tetap tidak berubah, tetapi dalam hati, ia cukup tercengang. Ia tidak berkata apa-apa, ia malah menyatukan jari tengah dan telunjuknya, lalu dengan lembut mengusapkannya ke pedang terbangnya yang terikat. Kali ini, alih-alih mencabut ki pedang tipis dan menggulungnya menjadi manik-manik, ia menarik seluruh ki pedang. Berbeda dengan yang langsung melesat ke arah Chen Ping'an, seberkas pedang ki melayang di udara, memancarkan aura dingin, yang langsung menggantikan panasnya musim panas di halaman dengan dinginnya musim semi. Saat potongan pedang ki tergantung di udara di antara Ma Zi dan Chen Ping'an, Ma Zi berkata, cahaya embrio adalah tempat jiwa seseorang dilahirkan. Bagi sebagian besar pendekar pedang, cahaya embrio berfungsi sebagai tungku pedang awal untuk pedang terbang mereka yang terikat. Oleh karena itu, pada dasarnya itulah sarung pedang dan juga tempat pedang tersebut dipupuk. 3 jiwa abadi tidak memiliki tempat tetap di dalam tubuh seseorang. Layaknya ular dan tikus yang memiliki terowongan bawah tanah yang dapat mereka lalui sesuka hati, analogi serupa dapat ditarik untuk 3 jiwa abadi. Baru saja, manik-manik ki pedangku mengenai hatimu, tetapi manik-manik itu hanya berfungsi sebagai 3 hidangan pembuka. Dari sini, kita beralih ke hidangan utama, dan niat pedang yang tertanam dalam potongan ki pedang ini akan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, jadi pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Chen Ping'an secara refleks mengangguk sebagai jawaban. Begitu Ma Zi melihat Chen Ping'an membuat gerakan mengangguk kecil, dia langsung mengambil kesempatan untuk menyerang, dan rentetan pedang ki menembus langsung ke tubuh Chen Ping'an dalam sekejap mata. Ma Zi tersenyum sambil berkata, dalam pertempuran melawan pendekar pedang di masa depan, pastikan kau tidak membiarkan sedikit pun kehilangan fokus. Seniman bela diri murni adalah kelompok manusia paling ekstrim di dunia. Mereka harus memurnikan tubuh, ki, dan jiwa, mengasah tubuh mereka dari luar hingga ke dalam lapis demi lapis. Dengan demikian, upaya mereka akan terus memperkuat tubuh fisik mereka, sehingga memberikan mereka konstitusi fisik yang lebih unggul daripada para pemurni ki. Pada akhirnya, di mata para kultivator, mereka mengejar diri mereka sendiri alih-alih dao besar, dibandingkan dengan para kultivator. Seniman bela diri memiliki rentang hidup yang jauh lebih pendek, bahkan mereka yang paling kuat pun hanya hidup hingga usia sekitar 300 tahun. Dibandingkan dengan pemurni ki, yang memurnikan diri baik dari dalam maupun luar, seniman bela diri murni terlalu berfokus pada mengasah tubuh fisik, yang pada akhirnya berdampak buruk. Dao bela diri terlalu terbatas, dan seniman bela diri terlalu keras kepala, sampai-sampai mereka hanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memurnikan jiwa, hanya mengandalkan ki sejati dalam tubuh mereka untuk tujuan ini. Di satu sisi, mereka dapat dipuji karena kemandirian mereka, yang membuat mereka tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal, tetapi di sisi lain, praktik semacam itu pada akhirnya membatasi ketinggian langit-langit mereka. Sebaliknya, para pemurni ki harus membangun jembatan keabadian, yang berfungsi sebagai jembatan antara tubuh dan dunia luar. Dengan demikian, mereka dapat menyerap dunia kecil yang melimpah antara langit dan bumi untuk mengasah jiwa mereka, dan dengan kekuatan langit dan bumi di pihak mereka, secara alami menjadi jauh lebih mudah untuk hidup lebih lama. Tepat pada saat ini, semburan rasa sakit yang luar biasa muncul dalam jiwa Chen Ping'an, rasa sakit yang menyaingi penderitaan merobek kulitnya sendiri dan mencabut uratnya sendiri. Akan tetapi, ia tetap diam seperti gunung dalam pendiriannya, hal yang sangat mengejutkan Ma Zi. Meskipun ia telah menahan diri secara signifikan, ia tetaplah seorang pendekar pedang tingkat inti emas. Dari sudut pandangnya, seorang seniman bela diri tingkat 4 memiliki banyak kelemahan dan lubang seperti ember bocor. Oleh karena itu, anggukan yang diberikan Chen Ping'an telah memberinya kesempatan untuk menyerang. Ia telah berusaha sebaik mungkin untuk melebih-lebihkan fondasi fisik Chen Ping'an, tetapi ternyata ia masih sangat meremehkannya.
Tubuh Chen Pingan telah digempur hingga mencapai kondisi seperti sekarang ini oleh teknik tabuhan dewa yang dilepaskan oleh seorang pendekar bela diri tingkat ke-10 yang merupakan kakek Cui Chan, sementara 3 jiwa abadi dan 7 wujud fana miliknya telah digempur hingga mencapai bentuk semula oleh teknik penguapan hujan dan teknik penghancuran formasi kavaleri berat, yang semuanya merupakan perwujudan hakikat kemampuan bela diri lelaki tua itu. Bahkan setelah mencapai puncak tingkat ke-10, ketiga teknik itu tetap yang paling ia banggakan. Agar dapat bertahan lebih lama dengan teknik gendang dewa, menggunakan teknik 18 henti telah menjadi kebiasaan bagi Chen Pingan. Setelah itu, ia harus menanggung siksaan menguliti dan mencabut uratnya sendiri, dan bisa dikatakan bahwa kondisi fisiknya telah diasah berdasarkan rasa sakit yang lebih hebat daripada yang seharusnya dialami siapapun dalam 10 kehidupan. Hasil akhirnya masih belum mendekati tubuh Vajra yang tak tertembus yang dicapai oleh seniman bela diri tingkat 7, tetapi sepotong pedang ki dari Ma Zi tidak cukup untuk menembus lubang dalam konstitusi fisik Chen Pingan, kecuali jika menerobos masuk dengan kekuatan kasar. Begitulah kekuatan seniman bela diri tingkat ketiga terkuat di kolong langit. Semangat kompetitif Ma Zi sedikit tersulut oleh ketidakpedulian Chen Pingan terhadap serangannya, dan kali ini, ia menarik 3 keping ki pedang lagi dari pedang terbangnya yang terikat, lalu melemparkannya ke arah Chen Pingan secara bersamaan. Tentu saja, ketiga jiwa abadi Chen Pingan tidak benar-benar tak tertembus, bukan? Chen Pingan tetap diam, dan ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memutuskan untuk menahan diri. Ia tidak berani meminta Ma Zi untuk menggunakan lebih banyak kekuatannya karena ia merasa hal itu akan menjadi penghinaan bagi pendekar pedang tua itu. 3 garis ki pedang merobek tubuhnya seperti lembu membajak ladang, dengan paksa merobek 3 parit di jantungnya. Bagi kebanyakan orang, ini akan menjadi penderitaan yang tak tertahankan, tetapi dibandingkan dengan apa yang terpaksa ditanggung Chen Pingan di gedung bambu, ini tidak lebih dari sekadar makanan pembuka. Ma Zi dapat melihat bahwa Chen Pingan sebagian besar tidak terpengaruh, dan dia terpaksa menilai kembali penilaiannya terhadap seniman bela diri muda itu sekali lagi. Ia melirik Shed, yang sedikit gemetar saat melayang di udara di depannya, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Chen Pingan, untuk serangan ini, aku akan membuat Shed berubah wujud dan memaksa masuk ke dalam jiwamu. Bersiaplah untuk rasa sakit yang luar biasa. Jika terlalu berat untukmu, bicaralah. Meskipun Shed adalah pedang terbang terikatku, ia akan disembunyikan oleh jiwamu begitu memasuki tubuhmu, jadi hubungan spiritualku dengannya akan terganggu. Dalam pertempuran, ini tidak akan menjadi masalah karena aku akan membiarkannya menimbulkan kekacauan sesuka hatinya di tubuh lawanku, tetapi tentu saja, itu bukan tujuanku di sini, jadi pastikan kau tidak mengambil risiko lebih dari yang bisa kau kunyah. Chen Pingan tidak memberikan tanggapan, hanya melangkah mundur untuk mengambil posisi tinju kuno dengan satu tangan menekan ke arah jantungnya sendiri sementara tangan lainnya diangkat tinggi di atas kepalanya. Jika ia juga mengangkat salah satu kakinya, ia akan sangat mirip dengan patung Raja Surgawi yang disembah di kuil-kuil Buddha, tetapi kemiripannya hanya pada penampilan, sedangkan maksud sebenarnya sangat berbeda. Ini adalah teknik penguapan hujan yang sama yang telah ia gunakan untuk mengusir naga-naga banjir emas 2 kali di kediaman leluhur klan Matahari. Setelah mengadopsi sikap baru ini, aura Chen Pingan berubah total. Dari sudut pandang Ma Zi, ia bukan lagi bocah lelaki yang cerdas dan optimis yang sedang bercanda dengan Fan Er, ia juga bukan lagi bocah lelaki yang fokus dan terkendali yang sedang berlatih meditasi berjalan atau berdiri. Sebaliknya, ia memancarkan aura seorang seniman bela diri ulung yang benar-benar berpengalaman. Tak heran jika beberapa seniman bela diri Grandmaster tingkat 7 dan 8 di kota Naga Tua memiliki aura yang begitu dahsyat, tetapi aura mereka telah terasah selama puluhan tahun, bahkan berabad-abad, di mana mereka telah menanggung pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, berapa usia anak ini? Ma Zi telah terkejut berkali-kali hari ini hingga ia merasa sedikit mati rasa. Pada titik ini, Chen Pingan telah memasuki keadaan sepenuhnya tenggelam, dan dia tidak dapat lagi melihat Ma Zi berdiri di hadapannya, dia juga tidak dapat melihat Shed melayang di udara. Sebaliknya, ia melihat kakek Cui Chan tertawa terbahak-bahak saat ia memberikan hukuman yang paling mengerikan sambil mencela Chen Pingan sebagai gadis yang lemah dan rapuh. Hinaan-hinaan itu tidak hanya ditujukan kepada Chen Pingan. Sebaliknya, sebagian juga ditujukan kepada seluruh dunia ini. Dengan pukulan ini,
Ia bertekad untuk memaksa para dewa yang turun dari surga kembali ke istana surgawi. Tinjunya akan berfungsi sebagai pilar antara langit dan bumi. Tolong beri saya pencerahan, serunya tanpa berpikir.